Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua. Semoga hari ini di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kemakmuran, dan apa yang dicita-citakan oleh saudara berhasil dan sukses. Semuanya atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Setiap orang mempunyai bunga tidur. Bunga tidur itu bisa semacam mimpi, ya. Di dalam mimpi itu kebanyakan orang hanya fata morgana, hanya sebagai ilusi atau sebagai teman tidur saja. Namun di balik semua itu ada mimpi yang membuat kita menemukan sesuatu yang selama ini tidak masuk akal. Nah, mimpi seperti apakah yang kita wujudkan di dalam teman tidur itu? Atau bahkan saudara pernah bermimpi, yaitu sebuah pusaka atau batu mustika yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika saudara mengalami mimpi seperti itu, maka insya Allah 98% dapat dipastikan bahwa benda tersebut benar-benar bisa dizohirkan atau wujud secara realita dan ada di dalam tubuh saudara sejatinya. Nah, cara untuk mengambil yang sangat mudah benda pusaka itu yang ada di dalam tubuh kita, yaitu menggunakan bunga cempaka. Nah, seperti apakah bunga cempaka itu? Yaitu seperti ini. Nah, ini contoh bunga cempaka sebagai alat dan sarana untuk mengambil benda pusaka. Dan bagaimana cara mengambilnya? Tentu sebaiknya Mbah Salim jelaskan lebih dulu penyebab atau sebab musabab terjadinya mimpi seperti itu. Seseorang yang bermimpi akan masuknya sebuah benda pusaka yang lumayan ampuh ke dalam tubuhnya. Karena ada 3 penyebab. Sebab yang pertama yaitu karena ada orang tersebut senang berzikir. Contohnya saudara mempunyai amalan, ya, mempunyai zikiran, mempunyai amalan yang rutin diistiqomahkan secara kontinu. Maka secara tidak langsung, secara global akan menimbulkan medan magnet energi, ya, medan magnet energi, sehingga banyak sekali benda-benda pusaka yang tertarik untuk masuk ke tubuhnya tanpa dia sadar sekalipun. Dan penyebab yang kedua, biasanya tanpa kita sadari pula, apakah dulu saudara mempunyai keturunan dan boleh dibilang leluhur atau kakek atau nenek atau dari pihak orang tua, ayah ibu saudara atau sanak famili saudara pernah memiliki satu pusaka yang ampuh, ya. Namun karena usia sudah tua sehingga tidak kuat sang leluhur tersebut memegang benda pusaka yang ampuh itu. Nah, maklumlah orang yang sudah tua renta atau sudah uzur, tentu saja kekuatan fisik dan kekuatan tubuhnya sudah sangat melemah. Contoh, tidak mampu lagi berzikir dalam waktu yang lama, tidak kuat lagi tirakat sehingga pusaka ampuh tersebut menghilang dengan sendirinya atau menghilang sesaat. Namun ketika orang tersebut memiliki keturunan seperti anak cucu yang genetiknya sama, biar tidak bingung, saudara-saudara, genetik itu maksudnya yaitu golongan darah murni, ya, keturunan darah atau sanak famili, kakek nenek, leluhur, itu salah satu keturunan darah. Nah, maka pusaka yang ampuh itu akan datang kepada keturunannya dalam bentuk alam gaib,
yaitu dia akan memberitahu kedatangannya melalui mimpi tersebut. Dengan mimpi sebuah benda pusaka masuk ke dalam tubuh kita. Dan penyebab yang ketiga yaitu seseorang yang bermimpi ada benda pusaka masuk ke tubuhnya. Ialah benda kiriman. Yang dimaksud benda kiriman bisa jadi ada orang yang dendam atau benci kepada kita, lalu mengirim benda tersebut dengan niat yang jahat atau mengirim energi negatif melalui benda pusaka tersebut. Nah, tentunya karena dia merasa saudara memiliki pagar gaib yang kuat, yang cukup, maka dia mengirimkan sebuah benda pusaka yang mempunyai power lebih tinggi. Yang pertama, saudara dikirimi kiriman pusaka namun tidak menembus. Akhirnya sang pengirim yang berniat jahat tersebut mengirim yang kedua, lebih ampuh lagi benda pusakanya. Menurut sang pengirim, benda pusaka yang dikirimkan itu adalah pamungkasnya, maka dapat menembus pagar gaib yang saudara pagari di dalam tubuh kita. Seperti ada benturan crash atau batu-batu khususnya yang memiliki kodam-kodam kuat. Nah, bisa saudara renungkan. Ketika benda keris atau berupa batu tadi yang dikirimkan ke tubuh kita melalui celah yang jauh, ternyata pada saat itu saudara tidak memiliki pikiran negatif. Saudara tidak merasa memusuhi orang lain. Saudara tidak merasa benci atau marah kepada orang tersebut, sehingga benda kiriman itu menjadi tumpul. Nah, biasanya hilang sehingga yang tertinggal hanyalah pusakanya saja. Pusaka yang masuk ke dalam tubuh saudara tapi tidak mempunyai niat jahat lagi karena sudah dinetralisir oleh aura energi pagar gaib yang mengitari saudara. Hal itu terjadi, energi negatif akan hilang, sehingga yang terjadi hanya energi positifnya saja yang tersisa. Nah, benda pusaka tersebut akan menjadi baik dan terawat di tubuh kita secara kasat mata. Untuk itulah para saudaraku, hal di atas adalah 3 sebab musabab yang dapat diyakini 98% saudara bermimpi ada benda pusaka yang ampuh yang masuk ke tubuh kita. Nah, cara mengambilnya sangat mudah, seperti yang Mbah Salim katakan di awal video, yaitu dengan cara menggunakan daun bunga cempaka. Ambillah 1/4 daun bunga cempaka, lalu dengan jarum dijahit, dan saudara tulis lafaz Yasin dari mulai ujung ya sampai nun. Ya, huruf Yasin seperti ini. Jadi huruf ya sampai nun ya pada ujung daun tersebut saudara rakit, saudara iris-iris sangat halus. Nah, lalu kita campur ke dalam air teh atau air kopi yang biasanya saudara minum. Setelah itu, lakukan beberapa kali ya. Malam ini dilakukan, besoknya dilakukan beberapa kali. Sampai nanti kita bermimpi yang kedua kalinya bahwa benda pusaka tersebut berada dalam genggaman tangan kita. Ketika sudah bermimpi seperti itu, maka niatkan sebelum tidur ya, saudara akan membawa benda tersebut ke alam nyata. Jadi kita berniat mewujudkan benda alam gaib tersebut ke alam nyata. Jadi kesimpulannya, sebelum kita tidur bacalah niat kita untuk mewujudkan benda pusaka tersebut di alam gaib berwujud di alam nyata, diwujudkan secara zahir. Insya Allah
besoknya benda yang telah masuk ke tubuh kita akan wujud secara nyata, secara dohir. Nah, begitulah cara mudahnya untuk mengambil pusaka yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mimpi dan insting di dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Jadi, setiap malam lakukanlah sampai saudara bermimpi. Bila sudah bermimpi ada pusaka di dalam tubuh saudara, maka lakukan lagi terus-menerus sampai benda itu terwujud dengan nyata. Entah itu di bawah tempat tidur, entah itu di belakang rumah, entah itu di mana saja, atau di samping saudara saat saudara bangun tidur. Hanya dengan sarana bunga cempaka, insya Allah di dalam tubuh kita, bila benar-benar ada pusaka, akan menjadi nyata. Semoga bermanfaat keilmuan ini dalam mengambil benda pusaka di dalam tubuh kita. Jadikan sebagai referensi, siapa tahu saudara membutuhkan keilmuan ini karena akan menguak teka-teki di dalam diri kita. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.